Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asidik Hairullah Siregar. Saya dari kelas C MPM 2433106162. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pesawat komersil dengan matkul ilmu hayat. Saya di sini mengambil hewan yaitu burung elang. Kenapa saya mengambil burung elang? Karena burung elang sering digunakan sebagai subjek penelitian dalam bidang ekologi, perilaku, dan konservasi. Dengan mempelajari elang, ilmuwan dapat memahami lebih baik tentang habitat, perilaku, dan dinamika populasi spesies ini. Nah, konservasi pada elang yaitu adalah spesies yang penting dalam ekosistem dan mempelajari dalam membantu dalam upaya konservasi. Dengan memahami kebutuhan habitat dan perilaku elang, kita dapat mengembang strategi konservasi yang lebih efektif. Nah, burung elang ini sebagai inspirasi dalam desain alat pembuatan pesawat komersil memiliki beberapa alasan yang kuat dan relevan. Antara berikut: yang pertama adalah desain aerodinamis. Desain aerodinamis pada sayap burung elang memiliki bentuk yang sangat aerodinamis yang memungkinkan burung elang untuk terbang dengan efisien. Prinsip desain ini dapat diterapkan dalam pembuatan pesawat komersil untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisien bahan bakar. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan manuver. Elang memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk berbelok tajam dan terbang yang kecepatan tinggi. Mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam desain pesawat dapat meningkatkan kemampuan manuver pesawat, terutama dalam situasi darurat ataupun saat mendarat. Ketiga, stabilitas dan kontrol. Struktur sayap elang memberikan stabilitas yang membaik saat terbang. Dengan mempelajari cara elang mengatur posisi sayapnya untuk menjaga keseimbangan, kita dapat merancang sistem kontrol yang lebih baik dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Keempat, efisiensi energi. Burung elang dapat terbang jarak jauh dengan sedikit usaha, berkat kemampuan burung elang untuk memanfaatkan udara. Prinsip ini dapat diterapkan dalam desain pesawat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon, yang sangat penting dalam industri penerbangan saat ini. Kelima, penggunaan teknologi biometrik. Biometrik adalah desain yang meniru solusi yang ditemukan di dalam. Dengan mempelajari struktur dan fungsi sayap elang, kita dapat mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan pembuatan pesawat. Keenam, inovasi dalam material. Struktur sayap elang yang kuat namun ringan dapat menginspirasi penerbangan material baru yang digunakan dalam pembuatan pesawat. Material yang lebih ringan dan kuat dapat meningkatkan efisiensi dan performa pesawat. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pada sayap burung elang. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu bulu. Nah, bulu burung elang ini terdapat 3 jenis. Yang pertama bulu premier dan sekunder, terakhir ada tertier. Nah, pertama kita akan menjelaskan bulu premier. Bulu premier ini terletak pada ujung sayap dan berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat dan pengendalian saat terbang. Bulu premier adalah bulu yang terpanjang dan paling kuat. Kedua, bulu sekunder. Bulu sekunder ini terletak lebih dekat ke tubuh dan juga berkontribusi pada gaya angkat. Bulu sekunder lebih pendek dibandingkan bulu premier dan membantu dalam stabilitas saat terbang. Terakhir, bulu tertier. Bulu ini terletak di bagian dalam sayap dan berfungsi untuk meningkatkan aerodinamika dan mengurangi turbulence. Selanjutnya kita akan membahas tulang. Nah, tulang ini terdapat 3 jenis. Yang pertama humerus, radius, dan ulna.
Terakhir adalah tulang metacarpus. Nah, pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu terhadap tulang humerus. Tulang humerus ini tulang menghubungkan sayap dengan tubuh dan berfungsi sebagai poros utama untuk gerak sayap. Humerus memungkinkan sayap bergerak naik dan turun. Kedua, radius dan ulna. Kedua tulang ini terletak di bagian bawah sayap dan mendukung struktur bulu sayap. Radius ulna memungkinkan fleksibilitas dan gerakan sayap yang efisien. Terakhir, tulang metacarpus. Tulang ini menghubungkan tulang radius dan ulna dengan bulu sayap, memberikan dukungan tambahan untuk struktur sayap. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki dua, yaitu pertama adalah tendon, yang kedua adalah ligamen. Nah, tendon ini bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi akan memiliki terhadap hewan juga. Nah, saya akan menjelaskan bagian tendon dulu. Tendon menghubungkan otot dengan tulang dan memungkinkan transfer kekuatan dari otot ke tulang saat sayap bergerak. Kedua adalah ligamen. Ligamen menghubungkan tulang saat dengan yang lain, memberikan stabilitas pada struktur sayap. Nah, jaringan ikat ini kita bisa sangkut terhadap pesawat komersial. Nah, jaringan ikat pada pesawat komersial berfungsi sebagai penghubung dan penunjang berbagai sistem. Kabel adalah salah satu contoh komponen yang berperan sebagai jaringan ikat untuk mengurangi berat pesawat. Selanjutnya adalah struktur. Struktur kulit ini di sekitar sayap memiliki lapisan yang melindungi jaringan di bawahnya, membantu dalam mengatur struktur kulit, dukungan pertumbuhan bulu. Nah, struktur kulit pada pesawat komersial umumnya menggunakan mendesain semi monocoque. Material yang digunakan seringkali adalah aluminium yang menawarkan kekuatan dan ringan. Nah, selanjutnya setelah kita bahas struktur, kita akan bahas rongga udara. Sayap rongga udara adalah sayap burung elang memiliki rongga yang membantu mengurangi berat sayap dan meningkatkan daya angkat. Struktur ini memungkinkan sayap untuk tetap kuat namun ringan. Nah, ruang udara ini bisa terhadap pesawat komersial yaitu adalah wilayah yang diatur untuk memastikan keselamatan penerbangan. Ruang udara dibagi menjadi ruang udara terkendali dan tidak terkendali. Nah, dengan berbagai kelas yang ditentukan oleh aturan persyaratan yang berbeda, ruang udara dan keselamatan penerbangan. Yang pertama itu adalah prioritas keselamatan. Nah, operasi pesawat komersial selalu operasi keselamatan penerbangan untuk melindungi kru dan penumpang. Nah, itu adalah insiden dan dampak. Beberapa insiden menunjukkan betapa penting faktor eksternal dalam keselamatan penerbangan tersebut. Nah, pembagian ruang udara. Dalam penerbangan komersial, ruang udara dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur untuk memastikan keselamatan penerbangan. Terdapat ruang udara yang terkendali dan tidak terkendali, dengan berbagai kelas yang memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda. Nah, fisiologi menurut sayap burung elang juga memiliki sistem peredaran darah yang efisien untuk mendukung aktivitas otot terbang. Oksigen yang cukup diperlukan untuk mendukung metabolisme otot selama penerbangan. Nah, fisiologi terhadap pesawat komersial yaitu Penumpang dan awak pesawat komersial melibatkan respon tubuh terhadap ketinggian dan lingkungan kabin. Kondisi seperti tekanan udara rendah dan kelembapan dan mengurangi kenyamanan dan kesehatan. Nah, fisiologi dalam pesawat komersial yaitu pertama, tekanan udara. Kabin pesawat bertekan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang. Ketinggian jelajah. Tekanan udara kabin biasanya yaitu ketinggian 6.000 sampai 8.000 kaki di atas permukaan laut. Kedua, hipoksia. Penurunan tekanan parsial oksigen dapat menyebabkan hipoksia, sesuatu kondisi di mana tubuh menerima tidak cukup oksigen
Gejala hipoksia memiliki pusing, kelelahan, sakit, dan gangguan kognitif. Penumpang dengan kondisi pernapasan atau jantung lebih rentan terhadap hipoksia. Nah, ekspansi gas. Penurunan tekanan udara menyebabkan gas dan dalam tubuh mengembang. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pada telinga, sinus, dan saluran pencernaan. Penumpang disarankan untuk mengunyah permen karet atau melakukan manuver fasias, fas, faisava atau menutup hidung dan mulut, mencoba mengeluarkan udara untuk menyaman tekanan di telinga. Nah, selanjutnya yaitu adalah anatomi bagian sayap. Nah, yang warna coklat ini, bulu yang berwarna coklat ini, yang panjang ini, paling atas adalah bulu premier. Nah, bulu premier inilah bulu yang paling terpanjang. Nah, yang mana yang ruang udara? Ya ini ujung sayap ini yang bagian kayak kerangka, yaitu adalah rongga. Rongga ini berfungsi untuk ruang udara. Nah, selanjutnya adalah terakhir. Nah, gambar pesawat komersil. Nah, inilah bentuk gambar pesawat komersilnya, Pak, yang setelah kita objek terinspirasi dari burung elang. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.